Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan menganalisis musik kontemporer dari luar negeri. Sebelum kami mulai, saya akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada saya, Anak Agung Arjuga Pranata, nomor absen 3. Yang kedua ada Imade Banu Santana, nomor absen 12. Yang ketiga ada Imade Gede Ardi Satya Ardika Bawa, nomor absen 13. Yang keempat ada Made Gede Arisuta, nomor absen 19. Yang kelima ada Muhammad Syoki Rohman, nomor absen 23. Yang terakhir ada Putu Krishna Aditya Loka, nomor absen 33. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me. Trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, walk off the earth on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Too much, grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Apa yang kami rasakan saat menonton kedua video tersebut? Secara umum, yang kami rasakan setelah menonton kedua video tersebut, kami merasa terkesan dengan kreativitas mereka. Di video pertama, orang tersebut hanya bermodalkan beberapa ember, namun bisa menampilkan pertunjukan yang sangat memukau. Di video kedua, kami merasa sangat terpukau dengan kekompakan dan kreativitas mereka dalam mengcover lagu tersebut, dari alat musik yang terbilang sangat kreatif. Sekian penjelasan dari saya, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Syauki. Persamaan dan perbedaan dari kedua video tersebut. Oke, persamaannya yang pertama ada kedua video tersebut berasal dari luar negeri. Yang kedua video tersebut menggunakan alat musik perkusi. Yang ketiga, kedua video tersebut memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Nah, di sini ada perbedaan juga, yaitu di video pertama hanya terdapat 1 orang saja, sedangkan di video kedua terdapat 4 orang. Di video pertama hanya memakai beberapa ember dan lantai jalanan, sedangkan di video kedua menggunakan beberapa instrumen perkusi. Lalu yang ketiga ada, di video pertama hanya menggunakan instrumen, sedangkan di video kedua menggunakan vokal dan diiringi dengan instrumen. Nah, pembahasan saya sampai di sini saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Krishna. Di sini saya Krishna akan menjelaskan unsur-unsur musik yang terdapat pada video tersebut. Yang pertama, melodi. Satu kesatuan nada yang ditulis berurutan sehingga terdengar enak di telinga. Melodi ini dapat ditemukan pada alat musik yang terdapat nada di dalamnya. Unsur ini hanya terdapat di video kedua, yaitu di vokalnya. Yang kedua, nada. Nada adalah bunyi berulang-ulang dalam satuan interval tertentu. Unsur ini hanya terdapat di video kedua saja. Yang ketiga, irama. Adalah nada yang tersusun berurutan sesuai dengan tinggi rendahnya nada serta dapat membentuk suatu kalimat lagu. Irama harus diperhatikan dalam membentuk lagu agar lagu yang tercipta enak didengar. Yang keempat, harmoni. Adalah tanda atau bunyi yang harus selaras dengan musiknya.
Unsur ini terdapat dalam kedua video karena kedua video enak didengar. Yang kelima, tempo adalah cepat lambatnya bunyi dinyanyikan. Setiap bunyi memiliki satuan kecepatan yang dinamakan metronom. Alat ukurnya dinamakan metronom Maelzel. Di kedua video tersebut sama-sama mempunyai tempo yang cepat dan konsisten. Yang keenam, tempo nada adalah nada yang tersusun membentuk sistem anak tangga. Dalam tangga nada terdiri atas dua, yaitu tangga nada diatonis. Tangga nada yang terdiri dari 7 buah nada yang tersusun. Diatonis terbagi atas dua, yaitu diatonis mayor, bersifat riang, gembira, dan bersemangat, terdiri atas nada dengan jarak interval. Diatonis minor, bersifat sedih dan kurang bersemangat, terdiri atas nada dengan interval. Tangga nada pentonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 buah nada. Tangga nada ini hanya terdapat di video kedua saja yang dihasilkan oleh vokal dan salah satu instrumen. Perkenalkan, sini saya Banu akan menjelaskan tentang elemen musik. Yang pertama, suara terdiri atas nada, yaitu tinggi rendahnya suara yang didengar. 2, dinamika adalah derajat keras atau lembutnya musik. Yang 3, warna nada adalah kualitas yang membedakan suara musik. Yang kedua, instrumen musik, yaitu setiap alat selain suara yang menghasilkan suara musik. Yang ketiga, irama, yaitu bagaimana mengalirnya sebuah musik saat dimainkan. Terdiri dari beberapa aspek yang saling berkaitan, yaitu beat, ketukan yang menentukan musik tetap seimbang dalam satu kesatuan waktu. Meter merupakan pengorganisasian beat yang dibuat dalam bentuk pengelompokan. Tempo, cepat lambatnya beat sebuah lagu. Elemen musik yang keempat, yaitu melodi, serangkaian nada tunggal yang disatukan sehingga dapat dikenali keseluruhan. Dan elemen musik yang terakhir, yaitu tekstur musik, adalah seberapa banyak perbedaan lapisan suara yang didengar dan bagaimana bentuknya, melodi atau harmoni, dan bagaimana keduanya berhubungan satu sama lain. Sekian penjelasan dari saya, dan bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Harisute. Yang pertama, garis pranada, garis yang membentang dari kiri ke kanan, di mana terdiri dari 5 garis dan juga 4 spasi. Garis bar tunggal digunakan untuk membatasi jumlah not berdasarkan jumlah ketukan atau birama. Garis bar ganda atau double bar biasanya digunakan di akhir pada sebuah notasi musik. Yang kedua, tanda kunci atau symbol notations. Tanda kunci merupakan suatu tanda yang menunjukkan range note yang dimainkan, dan biasanya dituliskan di bagian awal atau kiri partitur. Yang ketiga, tanda birama atau time signature. Tanda birama biasanya ditulis dalam bentuk bilangan pecahan seperti 2/4, 3/4, 4/4, dan yang lainnya. Tanda ini biasanya terletak setelah tanda kunci. Note ini digunakan untuk menuliskan nada-nada. Yang keempat, tanda istirahat atau rest symbol. Tanda istirahat juga disebut sebagai tanda jeda. Durasi yang dimiliki oleh tanda istirahat sama dengan note di atas, seperti istirahat penuh, 1, 1/2, 1/4, 1/8, dan kelipatan lainnya. Yang kelima, tanda accidental atau crash dan moll. Terdapat 2 jenis tanda accidental, yaitu crash dan moll. Tanda crash atau pagar digunakan untuk menaikkan nada sebesar setengah nada, sedangkan tanda moll atau B kecil digunakan untuk menurunkan nada sebesar setengah nada. Yang keenam, tanda tie atau tanda penghubung. Tanda tie merupakan suatu tanda berbentuk lengkungan yang digunakan untuk menunjukkan kaitan dari 2 buah note. Yang terakhir, tanda tempo. Tanda tempo merupakan suatu tanda yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kecepatan dalam memainkan notasi musik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang lengkap, kami mohon maaf, atau bisa komen di kolom komentar di bawah. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.